Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teman-teman sekalian, di kolom komentar saya di video-video sebelumnya ada yang bertanya. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah share bagaimana cara keluar dari Malaysia, bagaimana cara agar karantinanya di Wisma Atlet. Lalu kemudian saya juga nge-share kamar, bagaimana keadaan kamar, lalu lingkungan, ya, keadaan lingkungan di Wisma Atlet. Nah, tidak kalah pentingnya adalah, dan saya merasa ini perlu, bagaimana proses keluar dari Wisma Atlet. Ini penting sekali. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ini terjadi kemudian ada sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Nah, jadi begini. Ketika saya masuk kemarin tanggal 2, itu tanggal 2 itu pas ada pengumuman bahwa karantinanya dari 5 hari menjadi 3 hari. Dari menjadi 3 hari itu sebenarnya proses keluarnya tidak berubah. Tidak ada sesuatu yang berubah sama sekali, ya. Hanya waktunya diperpendek. Perlu diingat bahwa di situ tertulis, di peraturannya adalah tertulis 3 kali 24 jam, bukan 3 hari. Itu berbeda. Jadi saya jatuhnya itu 4 hari, 3 malam 4 hari. Itu 3 kali 24 jam. Jadi begitu kita hari pertama di PCR, lalu kemudian hasil PCR-nya kita nggak tahu. Kalau kita tidak dijemput, maknanya kita negatif. Itu PCR yang pertama. Jadi PCR yang pertama itu begitu kita daftar masuk ke Wisma Atlet, langsung di PCR. Nah, kalau kita tidak ada kabar apa-apa, berarti kita negatif, gitu ya. Nah, kapan itu PCR yang kedua? PCR yang kedua adalah di malam ketiga. Malam ketiga, waktunya adalah tengah malam sampai subuh. Kebetulan saya adalah di malam ketiga jam 4 pagi, ya, jam 4 pagi, jam 4 subuh kurang 15 menit kalau tidak salah saya, ya, karena pada saat itu subuh itu jam 4 lebih 6. Nah, jadi kita tidur, diketok pintunya ke kamar, lalu kemudian kita di PCR di ruang tamu kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kapan hasil PCR itu keluar. Karena hasil PCR yang kedua ini menentukan kapan kita pulang, kapan kita bisa keluar. Jadi hasil PCR yang kedua ini, teman-teman, keluarnya adalah minimal 1 kali 24 jam. Ya, minimal itu, ya, tidak bisa lebih cepat, tidak bisa. Nah, kalau pengalaman saya kemarin adalah PCR-nya jam 4 di malam yang ketiga itu, atau pagi dini hari di hari yang ketiga itu keluarnya adalah hari keempat jam 1 siang. Padahal pada saat itu saya sudah berkeyakinan penuh, saya dan istri sudah berkeyakinan pokoknya pasti keluar PCR kita. Saya sudah tanya-tanya, pasti keluar Pak, tapi nggak tahu jamnya kapan. Saya berharap pagi-pagi PCR sudah keluar dan langsung bisa keluar dari Wisma Atlet. Akhirnya ternyata, ya, teman-teman sekalian, saya sudah beli tiket harus terbang ke Surabaya jam 4 sore, jam 4.15. Saya sudah tanya ke sana kemari, tidak ada dan tidak bisa dipercepat karena hasil PCR itu ada di lab yang tidak ada di Wisma Atlet. Baru keluar itu ketika jam 1. Betapa mendesaknya. Jam 1 keluar dan syukurnya saya itu sudah mulai kemas-kemas. Jadi jam 1 itu sudah ngebut, sudah kalang kabut, ya, karena harus segera menuju ke bandara. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi begini, begitu PCR keluar, kita itu harus
harus keluar juga dari Wisma Atlet. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau bisa jangan beli tiket dulu untuk pulang. Oh ya, gini dulu. Jadi setelah PCR keluar, kita boleh pulang. Itu ada berbagai cara, setidaknya ada 3. Yang pertama, bisa dijemput oleh keluarga dengan syarat keluarganya harus menunjukkan fotokopi KTP. Ya, dengan syarat itu. Kalau menjemput, boleh-boleh saja dijemput, nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, bisa naik travel. Di situ banyak sekali travel disediakan, ya. Sampai ke Jawa Timur, ya, Harganya macam-macam. Kemarin saya tanya orang ke Madiun itu 900.000. Ke Surabaya itu ada yang 1 juta, ke Madura itu ada yang 1 juta, ya, naik travel itu. Nah, kalau naik travel itu agak mudah karena memang dijemput di situ, tinggal berangkat sudah, atau dijemput keluarga juga enak, atau naik kereta api juga bisa. Namun kebanyakan teman-teman TKI itu banyak yang dijemput atau naik travel, terutama yang ke Jawa Timur jauh. Nah, kalau saya kemarin pengalamannya adalah karena nggak mau terlalu lama di transportasi, capek, maka saya membeli tiket pesawat seharga 635, berdua ya 1.200. Jadi bagi yang naik pesawat, pengalaman saya kalau beli tiket di situ, kalau beli tiket di Wisma Atlet sangat mahal. Saya tanya, satu orang itu 1.500 atau 1,5 juta untuk ke Surabaya. Itu hari esoknya itu. Padahal kalau saya membeli secara online dan sudah saya lakukan adalah 600 saja. Lalu yang kedua adalah travel. Juga harus pasti dulu harganya. Jangan seolah-olah kita ini terburu-buru. Bayangkan dari Wisma Atlet ke bandara itu hanya 20 menit. Kalau saya kemarin 25 menit, saya kena 400.000. Asalnya 500.000, saya tawar menjadi 400.000. Ada satu anak, satu pemuda ya ikut juga. Ingat, travel itu tidak untuk kita, tapi dia bisa ngambil penumpang yang lain. Ya, jadi ada satu anak lagi yang mau pulang ke Jawa Tengah itu dikenakan 150, dia nggak mau, terlalu mahal. Karena kalau naik Grab itu jauh lebih murah. Sebenarnya saya kalau naik Grab dari Wisma Atlet ke bandara itu saya lihat sekitar 180-an, ya, 180 berdua. Tapi kalau naik travel, tahu kalau kita buru-buru langsung diketok. Nah, ini perlu diwaspadai ya, nyantai saja. Nggak usah terburu-buru kalau naik pesawat. Kalau travel gampang, temannya banyak sekali kalau travel. Nah gitu teman-teman sekalian. Jadi untuk proses pulang nggak terlalu rumit, tunggu saja. Jadi intinya tunggu saja sampai PCR keluar, lalu kemudian usahakan baru beli tiket. Mau tiket kereta api, mau tiket pesawat, itu kalau bisa memang setelah PCR keluar. Risikonya kalau beli tiket pada hari PCR keluar tentu akan mahal harganya. Kalau langsung ke bandara, risikonya adalah nggak kebagian tiket. Kalau nggak kebagian tiket harus menginap, biaya lagi. Karena kemarin pun ternyata pesawat itu betul-betul 100% penuh. Kalau seandainya saya menuruti saran teman-teman ya agar langsung saja ke bandara, nanti juga pasti ada. Ternyata enggak, ternyata penuh pesawat itu. Ya, nggak ada kursi kosong sama sekali. Jadi makanya saya dengan keyakinan penuh saya membeli tiket di hari sebelumnya ya, mudah-mudahan saya beli yang sore jam 4. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar walaupun agak terburu-buru. Ya. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan di kolom komen di video saya sebelumnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.